semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa sih nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan buat para pemiliknya? Nah, jawabannya itu cuma satu kata, ekuitas. Hari ini kita bakal kupas tuntas konsep yang super penting ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kalau Anda punya perusahaan, gimana caranya ngukur nilai bersih kepemilikan Anda? Ini pertanyaan penting kan? Nah, jawabannya itu semua terletak pada pemahaman kita tentang apa itu ekuitas. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas dulu apa sih ekuitas itu. Terus kita bedah dua komponen utamanya, modal saham dan laba ditahan. Habis itu kita lanjut ke cara menghitung total ekuitas, kenapa ini penting banget. Dan di akhir kita simpulkan poin-poin kuncinya. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekuitas itu? Secara definisi formal, bunyinya agak kaku nih. Ekuitas adalah hak residual atas aset setelah dikurangi semua liabilitas. Bingung? Oke, kita sederhanakan. Bayangin aja gini, sebuah perusahaan menjual semua asetnya, gedungnya, mobilnya, semuanya. Terus, uangnya dipakai buat bayar semua utangnya. Nah, sisa uang yang ada di tangan itulah yang namanya ekuitas. Gampangnya, itu adalah hak bersih para pemilik. Dan semua konsep tadi, intinya ya cuma rumus sederhana ini. Aset dikurangi liabilitas, hasilnya adalah ekuitas. Kelihatannya simpel banget ya, tapi jangan salah, persamaan dasar akuntansi inilah yang jadi jantung dari semua laporan keuangan. Semuanya berawal dari sini. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Kita bedah komponen pertama dari ekuitas, yaitu modal saham. Ini apa sih? Sederhananya, ini adalah setoran modal awal, uang yang pertama kali dimasukkan oleh para pemilik ke dalam perusahaan. Jadi, modal saham ini tuh kayak fondasinya kepemilikan. Dan yang menarik, waktu perusahaan jual saham, harganya bisa pas sesuai nilai nominal atau bisa juga lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya, karena mungkin investor lihat perusahaannya punya prospek bagus. Nah, selisih lebih antara harga jual dan nilai nominal inilah yang kita sebut agio saham. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasusnya yuk. PT Maju Sejahtera nerbitin saham dan dapat duit tunai 15 juta rupiah. Gimana cara nyatetnya? Uang 15 juta ini dipecah. 10 juta rupiah dicatat sebagai modal saham. Ini sesuai nilai nominalnya. Nah, sisa 5 jutanya gimana? Itu dicatat sebagai agio saham. Jadi, kalau ditotal, modal yang masuk dari investor ya tetap 15 juta. Jelas kan? Oke, komponen pertama, modal dari investor, udah beres. Sekarang kita lanjut ke komponen kunci yang kedua, yaitu laba ditahan. Kalau tadi kita bicara soal uang yang disetor, nah, yang ini tentang uang yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan dari keuntungannya. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Laba ditahan itu bukan berarti ada tumpukan uang tunai di brankas perusahaan. Sama sekali bukan. Ini tuh angka akuntansi. Angka yang nunjukin total keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Jadi uangnya kemana? Ya diinvestasikan lagi ke dalam bisnis, buat modal kerja, buat ekspansi, dan sebagainya. Cara ngitung perubahannya juga gampang banget kok, cuma ada 4 langkah logis. Pertama, kita lihat dulu saldo laba ditahan di awal periode. Kedua, kita tambahin laba bersih yang didapat di periode ini. Ketiga, kalau ada bagi-bagi dividen, kita kurangi. Nah, yang terakhir, kita dapat deh saldo akhirnya. Simple kan? Jadi bisa kita lihat ya, pada dasarnya cuma ada 2 tuas utama yang bisa naikin atau nurunin laba ditahan. Kalau perusahaan untung, laba ditahan nambah. Sebaliknya, kalau perusahaan rugi atau bayar dividen ke pemegang saham, ya laba ditahannya bakal berkurang. Ini kayak tarik ulur terus antara performa bisnis dan kebijakan ke para pemilik. Oke, kita udah bahas 2 komponen utamanya. Sekarang saatnya kita gabungin semuanya. Yuk kita lihat gimana cara menghitung total ekuitas secara utuh pakai contoh yang lengkap. Di sini kita lihat contoh PT Sukses Makmur. Modal sahamnya 100 juta, ditambah agio saham 20 juta. Berarti total setoran investor 120 juta ya. Terus kita lihat laba ditahannya. Awalnya ada 30 juta. Selama periode ini perusahaan untung 25 juta. Tapi mereka juga bagi dividen 10 juta. Jadi laba ditahan akhirnya jadi 45 juta kan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahin semuanya. 120 juta ditambah 45 juta. Hasilnya, total ekuitas perusahaan adalah 165 juta rupiah. Oke, kita udah bisa ngitung angkanya. Pertanyaan selanjutnya, so what?
Kenapa sih angka ekuitas ini penting banget buat investor, analis, atau bahkan buat kita sebagai pemilik bisnis? Apa gunanya di dunia nyata? Nah, ini dia jawabannya. Dengan tahu angka ekuitas, kita bisa melakukan analisis yang jauh lebih dalam. Contohnya, kita bisa hitung return on equity atau ROE buat ngukur seberapa jago perusahaan mengubah modal dari pemilik jadi keuntungan. Atau kita bisa hitung debt to equity ratio alias DER buat lihat seberapa banyak utang perusahaan dibandingin modal sendiri. Ini tuh ibaratnya kayak alat diagnosis kesehatan finansial perusahaan yang powerful banget. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum cepat poin-poin paling penting dari pembahasan kita hari ini. Jadi, intinya begini. Pertama, ekuitas itu adalah aset dikurangi liabilitas. Ini adalah hak bersih si pemilik. Kedua, ekuitas itu dibangun dari dua sumber utama. Satu, modal saham alias setoran awal dari pemilik. Dan dua, laba ditahan, yaitu keuntungan yang diputar lagi di dalam bisnis. Jadi, setiap keputusan perusahaan, mau reinvestasi laba atau bagi dividen, itu langsung banget ngaruh ke nilai ekuitasnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau sekarang Anda lihat laporan ekuitas sebuah perusahaan, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan soal strategi mereka? Apakah mereka fokus ke pertumbuhan, kelihatan dari laba ditahan yang besar, atau mereka lebih fokus bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham? Nggak ada jawaban benar atau salah loh, semuanya tergantung tujuan. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.